Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Sistem Informasi Manajemen semester 3 STIE Nganjuk yang beranggotakan Devira Margarita dengan NIM 2011007, Diah Ayu Wulandari dengan NIM 2011008, Nuri Atul Muafifah dengan NIM 2011025, Ratih Rahayuning Tias dengan NIM 2011028, Siska Ayu Damayanti dengan NIM 2011033. Kami akan membahas materi dari bab 11, yaitu mengenai sistem informasi strategis dan antar organisasi. Bab 11. Sistem informasi strategis dan antar organisasi. A. Informasi strategis. Sistem informasi dapat dipandang secara strategis, yaitu sebagai jaringan kompetitif, vital, atau pembaruan organisasi, dan investasi teknologi untuk membantu mencapai tujuan. Sistem informasi strategis atau SIS adalah dukungan terhadap sistem yang ada dan membantu dalam mencapai keunggulan kompetitif atas pesaing organisasi dalam hal tujuan. Peran strategis sistem informasi yaitu 1. Menggunakan teknologi informasi untuk menghasilkan produk dan layanan. 2. Meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mencapai keunggulan kompetitifnya. 3. Membantu perusahaan dalam menghadapi pasar global. 1. Kriteria penerapan sistem informasi strategis. Menurut Rahardian 2011, penerapan sistem informasi dikatakan strategis jika tujuannya memenuhi beberapa kriteria di bawah ini. A. Mencapai posisi kepemimpinan biaya yang rendah. B. Menyediakan diferensiasi produk atau jasa dan nilai bagi konsumen yang lebih besar. C. Menciptakan analisa antara perusahaan dengan pemasok dan pelanggannya. D. Mempertinggi nilai suatu produk atau jasa dengan tampilan yang inovatif. E. Membantu mengenalkan suatu produk ke pasar. 2. Ada faktor pendukung dan penghambat penerapan sistem informasi strategis. Yang pertama ada faktor pendukung yang meliputi A. Organisasi harus memiliki visi information technology. B. Perencanaan information technology harus paralel dengan perencanaan strategi perusahaan. C. Dalam penerapan SIS harus menjadi yang pertama dalam industrinya. D. Kreatif menarik jangkauan dan lingkungan. Selanjutnya ada faktor yang mengakibatkan kegagalan. A. Perusahaan mampu mempertahankan investasi pada masa depan. B. Information technology untuk SIS tidak boleh gagal karena dapat menurunkan produk atau jasa sehingga menurunkan citra perusahaan. C. Penerapan SIS ini dapat menyebabkan tuntunan hukum dan pelanggaran regulasi. 3. Ada pengaruh penerapan sistem informasi strategis. A. Ada pengaruh bersaing, yaitu pengaruh secara langsung yang berdampak bagi kemampuan bersaing. B. Ada pengaruh industri, yaitu pengaruh yang secara permanen mempengaruhi sifat bisnis pada industri tertentu. 4. Model penerapan sistem informasi strategis. A. Model tekanan-tekanan kompetisi. B. Model kekuatan menawar dan efisiensi kompetisi. C. Model rantai nilai. D. Model 5 tahapan Porter dan Miller. E. Model Ken. F. Model rekayasa ulang. G. Model manfaat. Dan H. Model siklus sumber daya konsumen. B. Sistem informasi antar organisasi. 1. Batasan sistem informasi antar organisasi. Interorganizational System atau IOS, disebut juga sistem informasi antar organisasi. Sistem informasi antar organisasi adalah kombinasi semua perusahaan
yang terkait sehingga berfungsi sebagai sistem tunggal dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Perusahaan yang membentuk AIUS disebut mitra dagang atau mitra bisnis. 2. Manfaat sistem informasi antar organisasi. Manfaatnya terbagi dalam dua kategori, yaitu 1. Efisiensi komparatif. Dalam efisiensi komparatif, para mitra bisnis dapat menyediakan barang dan jasa dengan biaya yang lebih murah daripada pesaingnya. Yang kedua, kekuatan tawar-menawar. Kekuatan tawar-menawar merupakan suatu kemampuan untuk menyelesaikan perselisihan dengan pemasok dan pelanggannya yang menguntungkan dirinya. Selanjutnya, model sistem teknologi informasi antar organisasi terbagi menjadi dua. 1. Pertukaran data elektrik. Pertukaran data elektronik adalah penggunaan sistem komputer yang standar di beberapa organisasi terpisah untuk dapat mengirim data secara elektronik melalui dokumen bisnis. Keuntungan dari penerapan ini yaitu 1. Mempercepat kegiatan bisnis, 2. Mengurangi modal kerja yang dibutuhkan, 3. Menghemat biaya, 4. Meningkatkan hubungan dengan pelanggan dan pemasok, 5. Memungkinkan untuk melakukan perdagangan internasional. Yang kedua, e-commerce. Keuntungan utama melakukan transaksi e-commerce dibandingkan dengan EDE adalah menghemat biaya. 4. Infrastruktur teknologi informasi. A. Makna infrastruktur teknologi informasi didefinisikan sebagai pondasi dari kapabilitas teknologi informasi. Teknologi informasi ini meliputi internal technical equipment, software, cabling, dan human expertise yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan yang dapat dipercaya. Menurut Broadbent dan Well, infrastruktur teknologi informasi memberikan pondasi bagi kapabilitas teknologi informasi yang digunakan untuk membangun aplikasi bisnis dan biasanya dikelola oleh kelompok sistem informasi. B. Komponen infrastruktur teknologi informasi terdiri atas beberapa komponen utama yaitu komponen piranti keras atau hardware, komponen mesin, komponen mainframe, komponen piranti lunak atau software. C. Evolusi infrastruktur. Infrastruktur IT dalam organisasi saat ini merupakan hasil dari evolusi selama lebih dari 50 tahun dalam platform komputasi. D. Penggerak teknologi evolusi infrastruktur. 1. Hukum Moore dan daya pemrosesan mikro. 2. Hukum penyimpanan digital besar. 3. Hukum Metcalfe dan ekonomi jaringan. 4. Mengurangi biaya komunikasi dan internet. 5. Dampak jaringan dan standar. C. Sistem informasi penunjang strategi perusahaan. 1. Hubungan antara sistem informasi dan strategi bisnis. Ada A. Para eksekutif perusahaan secara bersama-sama dapat memperoleh penjelasan mengenai pengaruh yang mungkin terjadi pada sistem informasi dunia dalam strategi bisnis. Memahami masing-masing unit usaha dalam strategi bisnis. Dan yang terakhir ada menentukan siasat sistem informasi yang tepat untuk masing-masing unit strategi. 2. Perbedaan antara sistem informasi strategis dan sistem informasi konvensional. A. Dukungan. Sistem informasi secara konvensional untuk mendukung manajer menyelesaikan masalah kritis, sedangkan sistem informasi strategis untuk mendukung manajer dalam menerapkan strategi. B. Fokus. Sistem informasi konvensional menggunakan teknologi untuk kepentingan manusia, sedangkan sistem informasi strategis sebagai alat atau senjata kompetisi. C. Tujuan. Sistem informasi konvensional untuk pengurangan biaya atau efisiensi, sedangkan sistem informasi strategis untuk memenangi persaingan. D. Orientasi.
Sistem informasi konvensional berorientasi ke aplikasi internal, sedangkan sistem informasi strategis orientasi internal dan eksternal untuk menjangkau konsumen. 3. Penjelasan antara penggunaan teknologi informasi. Perusahaan yang menyelaraskan antara penggunaan teknologi informasi yang dapat mendukung dan melaksanakan atau mengimplementasikan satu atau lebih strategi kompetisi sebagai berikut. A. Cost Leadership Strategy. Sistem informasi yang mendukung strategi ini adalah perusahaan sebagai produsen dengan biaya terendah dengan cara menurunkan biaya dalam proses bisnis, yaitu melalui rekayasa proses bisnis, menurunkan biaya dari pemasok, dan menurunkan biaya ke pelanggan. B. Differentiation Strategy. Sistem informasi mendukung strategi ini karena mampu menyediakan produk atau jasa yang berbeda atau unik dengan nilai yang lebih besar kepada pelanggan dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya. C. Fokus strategi. Sistem informasi yang mendukung strategi ini dapat membantu perusahaan memfokuskan produk atau jasa di market khusus. D. Innovation Strategy. Sistem informasi yang mendukung strategi ini mampu mendukung perusahaan untuk menemukan produk atau jasa terbaru dibandingkan dengan pesaingnya dengan cara membuat market baru dengan menggunakan teknologi informasi. E. Aliansi Strategi. Sistem informasi strategi ini mampu membuat hubungan kerjasama yang menguntungkan dengan pemasok atau bahkan dengan perusahaan lain. F. Growth Strategy. Sistem informasi ini dapat mendukung perusahaan membantu dan mengembangkan diverifikasi pasar. G. Quality Strategy. Sistem informasi yang mendukung strategi ini dapat meningkatkan kualitas dari produk atau jasa dengan cara menggunakan robot, CAM, atau KIM untuk meningkatkan kualitas produk, menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan berkelanjutannya dari produk tersebut. D. Penggunaan sistem informasi dalam menunjang strategi perusahaan. Sistem informasi secara umum memiliki beberapa peranan dalam perusahaan, di antaranya sebagai berikut. 1. Minimize risk. Setiap bisnis memiliki resiko, terutama berkaitan dengan faktor-faktor keuangan. Pada umumnya, resiko berasal dari ketidakpastian dalam berbagai hal dan aspek-aspek eksternal lain yang berada di luar kontrol perusahaan. 2. Reduce cost. Peran teknologi informasi sebagai katalisator dalam berbagai usaha, pengurangan biaya operasional perusahaan akan berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. 3. Added value. Teknologi informasi dapat menciptakan value bagi pelanggan perusahaan. Penciptaan value ini tidak sekedar untuk memuaskan pelanggan, tetapi juga untuk menciptakan loyalitas pelanggan dalam jangka panjang. 4. Create new realities. Pesatnya teknologi internet menghasilkan suatu arena bersaing baru bagi perusahaan di dunia maya. Hal ini ditunjukkan dengan maraknya penggunaan e-commerce, e-loyalty, e-customer, dan lain-lain dalam menanggapi mekanisme bisnis pada era globalisasi informasi. Dengan semakin berkembangnya peranan teknologi informasi dalam dunia bisnis, manajemen dituntut untuk menghasilkan sistem informasi yang layak dan mendukung kegiatan bisnis. Sekian pemaparan pembahasan dari kelompok 7. Apabila ada kesalahan tulisan maupun ucapan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.